Selamat siang semuanya. Oke, mungkin kurang semangat. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai acara kita ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa yang dibawakan teman kami yaitu Feby. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang luas. Ya Allah, berilah kami pemahaman dalam agama. Ajarkanlah kami apa yang dapat bermanfaat bagi kami, dan manfaatkanlah kami atas apa yang telah Kau ajarkan pada kami. Ya Allah, hari ini kami akan memaparkan rencana program kami. Lancarkanlah kegiatan kami dari awal hingga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum saya memulai acara kita, izinkan saya membaca rembang acara kita. Baik, yang pertama itu salam pembuka dari saya Steve. Yang kedua kata sambutan dari ketua kelompok, kata sambutan dari Ibu Pamo, kata sambutan dari DPM, kata sambutan dari kepala sekolah, kata sambutan dari komite sekolah, dan terakhir kata sambutan dari Ibu RT. Dan lanjut ke acara presentasi, lanjut ke acara nomor 6, presentasi rak dan ice breaking. Dan setelah itu tanya jawab atau forum diskusi, dan dia ditutup oleh foto bersama. Baik, acara pertama itu pembuka oleh saya sendiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini, di acara ini. Yang terhormat Ibu Disyana selaku kepala sekolah, yang terhormat perwakilan komite sekolah, yang terhormat ketua RT atau diwakili Ibu RT, yang terhormat Bapak dosen pembimbing lapangan yaitu Pak Martin Francisco Manihuruk SH MH, yang terhormat Ibu Pamong, Ibu Eti Elika SPD, yang terhormat juga ke seluruh guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Rian Sinaga selaku moderator. Saya berasal dari Universitas Simalungun, semester 5, dan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Feby Nomi Siahaan. Saya berasal dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siang Tersebut, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini sedang di semester 5. Baik, perkenalkan, nama saya Romayani Gusti Permata Ayu Sombing. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Angelina Veronica Patpahan. Saya berasal dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tidor Syakang. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya sekarang di semester 5. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Oke, baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang pertama dari Roma Sihombing selaku ketua kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilahkan. Pertama sekali patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini.
Yang saya hormati Bapak DPL, Bapak Martin Francisco Manihurun SHMH, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Desiana SPD, Ibu Pamong, Ibu Neni Elika SPD, beserta guru-guru semua, Bapak Ibu, serta teman-teman saya yang saya kasihi dan saya sayangi. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan kami terlebih dahulu. Kemarin-kemarin juga sudah diperkenalkan kan Bu, tapi sekarang saya akan memperkenalkannya lagi. Kami merupakan mahasiswa dari universitas yang berbeda-beda yang mengikuti program kampus mengajar, di mana kampus mengajar ini merupakan bagian dari kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu kan menyelenggarakan beberapa program untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Salah satu programnya itu seperti magang, KKM, terus PKM, terus kampus mengajar. Nah, itu kami salah satunya ini mengikuti program kampus mengajar, dan kami ditempatkan di sekolah kita ini di SD swasta Nurul Nugraha Aulia. Begitu juga sebentar lagi adapun kita di sini untuk mempresentasikan rencana aksi dan kolaborasi yang akan kami terapkan, yang akan kami lakukan di sekolah ini untuk kerjasama kedepannya antara sekolah dengan kami. Sudah berapa minggu kami ya Bu di sekolah ini, dan ini salah satu awal dari mulai kami mengerjakan semua program yang akan kami laksanakan. Nah, di kali ini nanti di sini kami akan memperkenalkan beberapa program-program yang akan kami jalankan di sekolah ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya mengucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih sepatah dua kata dari ketua kelompok kami. Kita lanjut, kata sambutan dari Ibu yang tercantik, termanis, terbaik, yaitu Ibu Pamong kami, Bu Neni Elika SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada adik moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Nurul Nugraha Aulia, Desiana SPD. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Kampus Merdeka Mengajar. Yang saya hormati Ibu RT dan Ibu Komite Sekolah dan teman-teman sejawat guru-guru SD Islam Nurul Nugraha Aulia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Desi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi pamong bagi adik-adik kampus mengajar ya. Harapan saya semoga apa yang disampaikan ataupun apa yang menjadi kegiatan-kegiatan adik-adik kampus mengajar di sekolah ini bisa membawa sekolah baik dan bermanfaat bagi sekolah kita. Oke, sekian dulu atas sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Pamong kami. Baik, kita lanjut ke kata sambutan yang ketiga dari dosen pembimbingan lapangan yang terganteng terbaik juga. Itu Bapak Martin Francisco Manihurun SHMH.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka presentasi rencana aksi kolaborasi dari mahasiswa kampus mengajar. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Pamong, kemudian Ibu Komite yang hadir di sini, dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini, dan yang saya sayangi adik-adik saya yang merupakan peserta program kampus mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini pemaparan daripada rencana aksi kolaborasi adalah merupakan hal yang memang wajib dilakukan oleh peserta program kampus mengajar. Nah, jadi di sini mereka akan mempresentasikan apa saja program yang bisa atau sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah. Nah, jadi kemarin mereka sudah melakukan observasi di sekolah ini, dan kemudian dari hasil observasi mereka membuat program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kerjasamanya kepada adik-adik kami selama beberapa minggu ini. Mereka sudah berkegiatan di sekolah ini, dan sekolah ini melalui kepala sekolah dapat diterima dengan baik. Tentu itu adalah hal yang saya sangat apresiasi, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti mahasiswa akan memaparkan program-programnya. Harapannya adalah Bapak Ibu dapat memberikan semacam kritik ataupun masukan kepada peserta program kampus mengajar, agar program yang dibuat mereka ini lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, tentu program atau rencana aksi kolaborasi ini disusun sebagai upaya untuk penguatan literasi dan numerasi. Nah, tentu di sini nanti akan berfokus juga yaitu kepada variasi metode pembelajaran, kemudian lingkungan, berbudaya, literasi dan numerasi, dan juga adaptasi teknologi. Nah, jadi harapannya adalah Bapak Ibu bisa memberikan semacam masukan kepada kami apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu ditingkatkan di sekolah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya, dan salam sehat untuk kita. Selamat siang. Ya, tepuk tangan itu sudah sedikit. Baik, kita lanjut dari Ibu Desiana SPD selaku Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan dari kampus mengajar. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari komite sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Komite, ya. Kemudian yang saya hormati yang mewakili pemerintahan setempat, yaitu diwakili oleh Ibu RT. Dan yang saya hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan SD Nurul Nugraha Aulia. Serta yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya harapkan aksi nyatanya anak-anak dari kampus mengajar. Mungkin tidak berpanjang kalam saya di depan ini, hanya sedikit menambahkan saja bahwasannya ini adalah sebuah bentuk aksi nyata dari perjalanan kampus mengajar. Kalau saya tidak salah, saya baca searching gitu di Google, penasaran sih sebenarnya. Jadi program kampus mengajar ini berdiri itu mulai berjalan dari tahun 2021 kalau nggak salah, ya. Sebenarnya itu
gebrakan dari Menteri Pendidikan, di mana kala itu pandemi COVID. Jadi Menteri itu membuat suatu rancangan bagaimana selesai COVID itu sekolah-sekolah itu bisa bangkit, khususnya sekolah-sekolah yang ada di 3D, 3 daerah tertinggal ya. Jadi salah satunya yang dibuat itu program Merdeka, kampus Merdeka, salah satunya adalah program kampus mengajar untuk meningkatkan literasi dan numerasi dari sekolah-sekolah, apalagi khususnya sekolah-sekolah dasar kala itu. Jadi harapan saya kehadiran rekan-rekan semuanya bisa menjadi motivasi buat kita pendidik di Nurul Nugraha Aulia ini. Khususnya sesuai dengan rapot mutu dari sekolah kita, setelah saya pelajari, ternyata kurangnya itu adalah di metode pembelajaran kita. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi dengan kakak-kakak abang untuk saling bekerja sama pada guru-guru yang ingin maju pastinya ya kan, karena sekolah itu pasti akan bermutu baik apabila keinginan dari guru-gurunya bertransformasi untuk lebih baik lagi. Jadi disinilah sebenarnya kesempatan orang bunda-bunda untuk ngajak orang ini ataupun mereka nanti akan memaparkan programnya. Yaudah, yuk welcome gitu, kita rangkul bersama, yuk sama-sama. Jangan mereka dilepas sendiri atau kita mau main sendiri, tidak. Jadi ada kolaborasi antara bunda-bunda dan anak-anak dari kampus mengajar. Kemudian ini adalah suatu hal yang tidak mudah buat kakak-kakak dan abang-abang, karena sebenarnya mereka kesini itu bukan kemauan mereka. Saya sudah dengar sedikit bisikan-bisikan di luar gitu, Bun, kenapa? Kok mereka seperti itu ya? Itu ada tanda tanya besar dan saya takut itu jadi dilema buat orang-orang tua yang lain gitu. Tolong setelah ini nanti bisa dikuatkan kembali orang-orang tua yang mungkin beranggapan negatif thinking seperti itu. Karena sebenarnya mereka ini kalau kita tanya mungkin nggak mau di sini gitu. Ini sudah keputusan dari kementerian. Ketika mereka terpilih menjadi anak-anak dari kampus pengajar, langsung ditentukan sekolah-sekolah mana, dan bukan mereka yang menentukan. Ya kan Kak, Bang? Betul Pak? Betul. Jadi mereka sebenarnya pun bingung, ada sekolah di mana ini? Nggak tahu, nggak pernah dengar, bahkan nggak pernah dengar ya sekolah ada sekolah Nurul Nugraha di Kota Siantar. Sampai mereka tuh searching loh di Google, di mana lokasinya? Rupanya dipikir Sungai Babolon. Ya kan, dipikir sungai. Jadi buat orang kakak juga kami berharap jadikanlah tempat ini untuk sama-sama menimba ilmu. Kita dihadapkan dengan masyarakat yang beraneka ragam, baik itu tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, semua berbeda-beda. Jadi kita mari bekerja sama untuk meyakinkan orang tua bahwa program pemerintah itu tidak meleset. Ada target yang akan kita capai. Jadi nanti melalui perpanjangan tangan bunda-bunda dan pemerintah setempat kemudian komite bisa saling menguatkan orang tua yang lain seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Cek. Oke, baik, terima kasih. Kata sambutan dari komite sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga dapat berkumpul di ruangan SD Nurul Nugraha Aulia. Yang saya hormati Bunda Kepala Sekolah Bunda Desiana SPD, Bapak dosen dari kampus Mamensen dan tamu-tamu semuanya. Di sini saya mewakili dari komite sekolah sekaligus
orang tua mewakili dari orang tua murid semuanya ingin menyampaikan sepatah dua kata-kata kepada kakak-kakak dan abang-abang dari kampus Nomensen. Selamat bergabung dan selamat bekerja sama di SD Nurul Nugraha Aulia. Semoga dapat memberikan ilmu serta manfaat kepada adik-adik yang ada di sekolah ini. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari berikan tepuk tangan untuk Ibu. Oke. Kita lanjut dari kata sambutan dan waktu dan tempat saya persilakan. Oh, dari Ibu RT yang mewakili masyarakat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan dapat berkumpul di sekolahan Nurul Nugraha Aulia. Tak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hormati Kepala Sekolah Nurul Nugraha Aulia serta bunda-bundanya sekalian Bu yang saya hormati dosen mengajar. Di sini saya sebagai RT tidak banyak bertanya lebar. Saya mohon kehadiran adik-adik semua bisa bermanfaat kepada anak-anak Nurul Nugraha Aulia. Ini adalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk. Oke, baik, terima kasih untuk sepatah dua kata yang telah disampaikan. Saya selaku moderator akan banyak terima kasih. Baik, kita lanjut. Sebelum lanjut, izinkan saya berpantun. Jadi nanti pas ada pantun jawabnya cakep. Oke, ingat ya cakep. Oke, boleh. Jalan-jalan kota Dairi, menyertai jembatan yang tinggi. Selamat siang untuk kita di sini. Kami memulai presentasi. Oke, langsung saja kita mulai acara kita. Itu presentasi yang dibawakan Saudari Angel. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mulai memaparkan tentang rencana aksi kolaborasi, di mana rencana aksi kolaborasi ini yang biasa disingkat dengan RAK merupakan rangkaian kegiatan atau program yang akan kami lakukan selama kami berada di sekolah penugasan ini. Jadi rencana aksi kolaborasi ini akan kami laksanakan dengan berkolaborasi dengan pihak sekolah. Rencana aksi kolaborasi ini kami susun berdasarkan hasil pengamatan, observasi, kebutuhan sekolah, serta tujuan dari program kampus mengajar. Adapun program kerja yang akan kami buat ada 4 bagian. Yang pertama, program kerja literasi. Yang kedua, program kerja inovasi. Yang ketiga, program kerja transformasi digital untuk pembelajaran adaptasi teknologi.
Dan yang keempat, program lainnya meliputi pengembangan karakter siswa, pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim, variasi metode pembelajaran, dan yang lainnya. Adapun program kerja ini akan kami laksanakan dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Di sini saya akan memaparkan program kerja literasi. Sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bahwa literasi itu merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana literasi ini merupakan kegiatan membaca, memahami apa yang dibaca, serta menulis. Jadi, program kerja literasi yang pertama yang kami buat yaitu kelas literasi. Dalam kegiatan buat di dalam dan di luar ruangan. Pojok baca ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai macam buku yang tentunya mendukung pembelajaran dan minat baca siswa dan akan didesain semenarik mungkin. Jadi nantinya pojok baca ini akan dibuat di 2 titik. Yang pertama di dalam kelas. Setelah kami observasi, nanti kami akan membuat rencananya Bapak Ibu pojok bacanya di kelas 5 dan juga pojok bacanya juga nanti kami akan membuat di bawah tangga di dekat madi. Jadi kesimpulan dari program kerja bagian literasi ini yaitu program kerja literasi yang telah dirancang merupakan upaya dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah. Program ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa, sekolah, dan masyarakat. Program kerja selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Theodor Smith. Oke, selamat siang ibu-ibu. Masih semangat? Masih semangat walaupun keadaan lapar adalah snack sedikit. Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Adapun program dari kampus mengajar yaitu numerasi. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Tapi yang belum tahu, mari kita kasih tahu. Jadi numerasi itu adalah pengetahuan, pemahaman dan juga penggunaan tentang matematika dan juga angka yang digunakan dalam kesehari-hari. Nah, terkadang kita ini sudah tahu, kita sudah mengetahui, juga sudah memahami, tetapi tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang salah dalam pendidikan, sehingga tidak ada manfaat kita ajar tersebut. Nah, coba saya ingin bertanya kepada perwakilan mungkin dari Ibu RT atau dari Ibu RT ataupun juga Ibu komite. Apakah Ibu memiliki sang buah hati? Mungkin ibunya ya. Mungkin Ibu pernah nggak membawa sang buah hati itu ke pasar? Iya, pasar Horas. Oke, pernah. Pernah nggak mereka membeli sesuatu saat Ibu ingin menyuruhnya gitu? Misalnya beli gula gitu. Pernah Ibu ya. Nah, itu tanpa kita sadari itu adalah salah satu numerasi. Di mana misal kita buat gula harganya 16.500 gitu kan. Jadi uangku 20.000, kenapa kembalianku 2.500? Nah, mereka anak-anak akan mencari info. Nah, di situ sebenarnya anak-anak sudah mencari pengetahuan atau logika yang sudah menalar gitu. Tetapi terkadang kita sekolah salah membuat metode pembelajaran. Jadi terkadang aku nggak suka matematika. Matematika itu menyebalkan kayak gitu. Padahal yang salah itu adalah metodenya, tidak menyenangkan gitu. Nah, itulah tugas kami sebagai program kampus mengajar, ingin membuat metode pembelajaran itu semenarik mungkin, menyenangkan. Bagaimana caranya menyenangkan di dalam kelas numerasi? Nah, kelas numerasi ini kami membuat seperti games ya. Kita tahu bahwa anak-anak, apalagi kelas 1 sampai kelas 6 itu pemikirannya masih permainan, games. Jadi itu adalah menarik perhatian anak-anak tersebut. Dan juga mungkin kami membuat perlombaan, jika anak mendapatkan apresiasi itu membuat motivasi dia berkembang gitu. Oke, selanjutnya. Dan yang kedua yaitu dinding numerasi.
Dinding numerasi itu adalah sebuah informasi tentang matematika atau angka yang tentunya berada di dinding. Nah, kegiatan dinding numerasi ini kami buat untuk untuk meningkatkan juga mata pelajaran matematika ini. Contohnya, kami membuat dinding numerasi seperti di sini ya. Tetapi kami membuatnya semenarik mungkin. Kita tahu bahwa anak-anak itu suka berwarna-warni gitu. Tidak seperti kita suka dengan keestetikan. Tidak, anak-anak tidak suka seperti itu. Dia suka berwarna-warni sehingga dia bisa berimajinasi. Seperti itu. Jadi kita buat sekreatif mungkin. Nanti akan membuat dinding numerasi ini misalnya tentang perkalian, penambahan dan selanjutnya. Itu seperti yang paling penting itu matematika lah, seperti itu. Dinding itu. Jadi kami dari program Kamus Mengajar mungkin ada nanti bunda-bunda sekalian ingin membuat seperti ini aja, memberikan masukan seperti Bapak ini tadi katakan, memberikan masukan, boleh kita bekerja sama. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tanggal satuan jarak. Nah, kita tahu, saya lihat juga kan, saya dapat, wah mantep ini, ada tangga 2, sekolahnya elit juga ini. Tingkat juga, berarti di sini ada tangga. Mungkin kami juga mendiskusikan ini menggunakan tangga untuk membuat satuan jarak. Satuan jarak itu apa Bu? Gitu kan? Satuan jaraknya seperti milimeter, kilometer, nah seperti itu Bu. Pasti Bu paham kan? Iya seperti itu. Nah kami membuat itu supaya anak-anak pun juga lebih termotivasi. Saat misalnya naik ke tangga, oh 1 meter, kilometer, gitu kan. Jadi semua itu akan termotivasi sehingga meningkatkan ketertarikannya, jadi lebih dia ingin belajar matematika tersebut. Oke, selanjutnya yaitu jam dinding numerasi. Jam dinding numerasi ini adalah jam yang mengenai tentang waktu lah ya. Kita buat waktu. Nah, ke jam dinding numerasi ini, kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kardus bekas dengan menggunakan alat seperti cangkang botol atau benda lainnya sebagai panduan. Nah, siswa diharapkan dapat membaca serta memahami konsep jam dengan benar dengan memberikan pemahaman tentang arah jarum jam. Nah, jadi kita di sini tidak tunggu. Saya ingin bertanya dulu kepada bunda-bundanya mungkin ya. Boleh nggak anaknya diboleh membawa misalnya kardus bekas? Boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih Bunda. Dan juga kami boleh bawa cangkang botol atau sebagainya. Terkadang anak-anak ini memakai jam yang mahal-mahal gitu kan. Aku dibelikan jam sama buku aku nih. Tapi saya tanya, ini jam berapa Di? Nggak tahu. Jadi gimana? Nah itu adalah tugas kami juga. Tugas kami untuk memberitahu atau menjelaskan kepada anak-anak tentang jam. Atau mungkin mereka juga, terkadang ada juga mereka berpikir logika seperti ini. Misalnya aku dari rumah ini rumahku ini jaraknya waktunya 10 menit ya, 10 menit ke sekolah. Nah, aku harus berangkat jam berapa ya supaya aku tidak telat ke sekolah. Nah, jadi terkadang ada berpikir anak seperti itu, tetapi guru itu memandang bisa itu, sebenarnya seperti itu. Jadi menganggap remeh. Padahal itu tidak. Itu adalah sedikit motivasi anak, tahu sedikit diapresiasi menjadi meningkat seperti itu. Oke? Oke, mungkin sampai situ saja mengenai tentang numerasi. Jadi dapat saya simpulkan yaitu program Kamus Mengajar ini berkontribusi pada perkembangan numerasi yang solid untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan akademis di masa depan. Ini gen alpha, berarti kalau sudah gen alpha kami gen Z. Yang itu gen alpha, berarti nanti mereka mau jadi gen apa di anaknya. Berarti harus bersiap menghadapi tantangan akademik ke depannya. Terima kasih, dilanjutkan oleh saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Angel dan Kak Tio yang telah mempresentasikan literasi dan numerasi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kami ada ice breaking atau games ini untuk bunda-bunda, ibu atau bapak sekalian. Boleh? Boleh? Boleh. Jadi saya minta ibu bapak berdiri.
Nah, oke. Oke, semua berdiri. Nah, katanya itu ada 3. Bata, batu, baka. Nah, jadi kalau dia batu, dia mengepal ke depan, 2 tangan. Kalau dia batu, itu ke pundak. Nah, kalau dia baka, itu dia ke atas. Batu, bata, baka. Oke, fokus ya, fokus. Oke, sekali lagi, kalau dia batu ke depan, kepala ke depan. Kalau dia bata, itu ke pundak. Dan kalau dia baka, itu ke atas. Oke, kita mulai ya. Fokus. Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bata. Jangan ikuti saya, Bu. Bunda, jangan ikuti saya. Saya kan hanya melihat konsentrasi bunda-bunda sama bapak sekalian. Oke, saya ulangi. Kalau dia batu, dia ke depan. Kalau dia bata, dia ke pundak. Kalau dia baka, itu ke atas. Oke, konsentrasi sudah? Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Batu. Bata. Ayo, kan sah. Ini baka. Kurang konsentrasi bunda-bunda sama bapak sekalian. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Cek. Oke, saya ulangi. Kalau dia batu, itu ke depan, ngepal ke depan. Kalau dia bata, ke pundak. Kalau dia baka, itu ke atas. Oke, batu, bata, baka. Batu, bata, baka. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Batu, bata, baka. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi. Batu, bata. Ayo ya, siapa bata ke atas. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, sekali lagi ya. Bata, batu, bata, baka. Batu, bata, baka. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Batu, bata, batu, bata, baka. Batu, baka, batu. Banyak yang salah. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke acara presentasi berikutnya yang akan oleh Saudari Baby. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah program kerja transformasi digital untuk pembelajaran atau adaptasi teknologi. Yang pertama, mari kita mulai dengan pengenalan aplikasi Canva. Pastinya di sini Ibu Bapak sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi Canva ini. Jadi aplikasi Canva itu merupakan alat desain grafis yang mudah digunakan bahkan untuk anak-anak. Nah, dengan mengenal aplikasi Canva ini, kami harap hasil akhirnya siswa-siswi itu dapat membuat poster. Nah, contoh poster itu bisa berupa poster kebersihan dan juga poster anti-bullying. Nah, kegiatan ini untuk membantu siswa itu memahami konsep desain dan juga komunikasi visual. Nah, kegiatan ini juga dapat membantu siswa itu mengekspresikan kreativitas mereka secara lebih luas. Nah, rencananya aplikasi ini akan kami laksanakan pada bulan Oktober, Bu. Sasarannya itu untuk siswa-siswi kelas 6. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran berbasis game online atau website online. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya platform itu edukatif yang menawarkan banyak sekali permainan ataupun aktivitas interaktif yang dapat membantu siswa itu belajar sambil bermain. Nah, salah satu yang kami ambil itu adalah word wall dan juga quizzes. Jadi game-game ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu siswa mengingat informasi dari materi yang mereka pelajari dengan cara yang lebih menyenangkan.
Kegiatan ini juga siswa itu dapat belajar matematika dan juga bahasa melalui kuis interaktif melalui kuis interaktif yang dimana nanti itu kan kuis itu seperti teka-teki yang penuh dengan tantangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kesimpulannya di sini yang di pembelajaran berbasis digital ini dengan menggabungkan pembelajaran berbasis digital ini kita itu nggak hanya membuat negeri itu menjadi lebih menarik, namun kita juga mempersiapkan siswa-siswi itu agar mereka siap menghadapi dunia yang lebih digital. Selanjutnya ada pun program lainnya yang rencananya akan kami buat. Yang pertama itu adalah membuat taman sekolah sederhana memanfaatkan barang bekas. Nah, taman sekolah ini nantinya akan dibuat dengan memanfaatkan barang bekas seperti botol plastik, batu kerikil yang kami nanti dicat atau diwarnai, dan juga disusun sekreatif mungkin. Selanjutnya kami juga nanti akan membeli tanah, dan juga mungkin untuk sebagian siswa bisa membawa tanaman atau bunga dari rumah mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah senam sehat. Nah di sini Bu kan sudah ada juga kan Bu senam setiap hari Sabtu. Jadi di sini kami ingin menambahkan senam baru agar lebih bervariasi. Nanti akan kami bagikan dan juga akan kami ajarkan kepada siswa-siswi di sini Bu. Kurang lebih seperti itu Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Firman. Oke, selanjutnya program yang selanjutnya yang kami perbuat yaitu English Club. Nah, English Club ini adalah kegiatan yang dilakukan pada setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu setelah pulang sekolah. Ini kegiatan ini menyangkut tentang pembelajaran bahasa Inggris. Ini menyangkut 4 skill ya. Listening, reading, writing, dan juga apa satu lagi? Dan bunda-bunda apa satu lagi? Membaca, menulis, mendengar, dan juga Oke, kita ulang. Pertama kita melihat pertama kali kita mendengar. Dan yang kedua kita itu apa? Berbicara speaking. Dan juga setelah kita berbicara kita dapat membaca, baru kita bisa reading atau menulis. Itu adalah 4 skill yang saya tekankan untuk siswa-siswi yang ikut mengikuti English Club. Nah, jadi kegiatan English Club ini tidak dipaksa. Jadi siapa? Karena saya juga sudah berdiskusi, ada juga kegiatan atau les buat anak-anak atau siswa-siswa. Jadi ini program untuk siapa saja dari kelas 1 sampai kelas 6 karena saya ingin meningkatkan bahasa Inggris mereka karena kita tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi jika mereka pun sudah tahu dasarnya, pasti nanti untuk kedepannya mereka akan menjadi lancar membahasa Inggris. Oke, selanjutnya yaitu latihan petugas upacara. Nah, kegiatan ini dilakukan sama juga di setiap hari Sabtu untuk melatih peserta didik kelas tinggi dalam mempersiapkan petugas upacara. Kegiatan ini terbagi menjadi pemimpin upacara, pengibar bendera, pembaca susunan upacara, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks Pancasila, paduan suara, dan dirjen paduan suara. Nah, ini mungkin kami akan latih menjadi, mungkin kita sudah ada upacara, tapi mungkin kami akan melatih lagi supaya menjadi lebih baik lagi, lebih berstruktur lagi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kelas budaya. Kelas ini dilakukan untuk membiasakan pelaksanaan nilai budaya dan kehidupan sehari-hari dan melestarikan budaya yang diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti menari dan lain-lain. Ya, kita tahu bahwa terkadang anak ini tidak mengetahui budaya-budaya luar. Yang diketahui hanya budayanya sendiri. Jadi di sini kami ingin menekankan atau ingin mengajarkan kepada siswa-siswi kita banyak budaya di Indonesia ini sehingga kita bisa mengajarkan mereka seperti tarian, mungkin lagu, mungkin masakan, sehingga mereka lebih mengapresiasi
Indonesia kita ini. Oke. Selanjutnya, oke, saya lanjutkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk rekan saya yaitu Tio Sihotan. Baik, jadi ada 3 bidang yang kami fokuskan atau kelompok Kampus Merdeka, ada 3 yang kami kerjakan atau program kami. Yang pertama tadi apa itu, Bu? Ayo lupa ya. Ya, yang pertama itu bidang literasi. Yang kedua apa, Bu? Ya, benar. Yang kedua itu bidang numerasi. Dan yang ketiga itu transformasi digital dalam metode pembelajaran. Ya, contohnya mungkin dari Canva ya. Nah, baik. Jadi kita masuk ke acara kita selanjutnya yaitu tanya jawab atau forum diskusi. Jadi untuk bunda-bunda atau bapak sekalian yang ingin memberikan pertanyaan ataupun masukan, kami persilakan. Contoh masukan, nanti kita kerjakan ini ya, nanti kita buat program ini ya di kelas 1, di kelas 2. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin pertanyaan dari pemaparan rencana-rencana yang udah orang Kak buat gitu. Ada 3 rencana tadi kan. Sebelumnya saya mau tanya nih, rentang waktu orang kakak di sini tuh kalau nggak salah sampai dengan Desember gitu ya, dari kemarin observasi, dan mungkin besok dan selanjutnya baru akan mulai beraksi gitu kan. Jadi dari 4 program atau 3 program tersebut itu bagaimana proses pelaksanaannya gitu, seiring waktu berjalan atau disekat-sekat, bulan pertama ini dulu, bulan kedua, bulan ketiga, atau sekalian ketika kita di lapangan sekalian kita lakukan gitu, atau bagaimana gitu, ada nggak target khusus, namanya di bulan pertama ini kami tuntaskan numerasi dulu, atau untuk yang lebih awal kami kayaknya transformasi digital dulu lah, karena dia kayaknya butuh sekali nih dalam bunda-bundanya gitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, masih ada lagi pertanyaan atau masukan dari bunda-bunda ataupun bapak sekalian? Ya. Ini daripada nggak ada yang nanya ya. Ngantuk dan lapar. Jadi saya juga ngantuk dan lapar, jadi harus berdiri nih. Makasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya itu yang terbayang sebelum program dimulai kayaknya sudah jauh ikut jalan nih, ya kan? Jadi apakah nanti program adik-adik ini sudah ditetapkan jadwalnya mengikuti kami dalam langkah tahapan mengajar sambil kalian masuk ke jadwal kami, atau nanti memang bulan ini seperti yang dikatakan Bunda Desi, bulan ini kita selesaikan dulu deh mading, atau bulan depan taman, atau ada kalian bagi tugas masing-masing, yang berapa orang ini kamu tugasnya bagian ini ya selesai, kamu bagian ini ya selesai. Jadi dalam 5 orang bisa semua tercakup program kalian, dan kalau ada yang mau masuk ke pembelajaran kami itu memang sudah diberitahu duluan program apa yang mau masuk. Apakah diikutsertakan muridnya ini semua atau per kelas saja, kelas berapa dalam program apa, gitu kan. Terus yang saya bayangkan ya,
kalau nanti buat taman atau apa, kayaknya itu kan kerja keras dan juga butuh biaya banyak ya. Nanti kalau adik-adik saya juga dulu pernah kuliah, biayanya mahal ya kan, terkuras otak dan tenaga. Karena kami banyak murid-muridnya dan ini juga di kampung ya. Kalau kalian butuh umpamanya tanah, kompos atau apa, beli itu yang mahal ya kan. Kalau anak-anak di sini kalau suruh cari tanah kompos, kalau hanya satu kresek orang tuanya suruh bawa tanah bekas bakaran kompos mungkin nggak keberatan. Tapi itu untuk kelas agak tinggi. Nah itu saran, ya kan? Kira-kira kalau ada sesuatu yang memang bisa membantu kami dan agak meringankan kita kedua belah pihak, katakan saja. Nah, ya, jadi biar kalian kasih ilmu ke kami agak meringankan langkah kalian biar semuanya berjalan dengan lancar ya. Mungkin kalau kita berjumpa, ibu ini diam aja semua, gak ada ngomong, sombongkan ibu ini. Kami memang seperti itu, karena mungkin belum biasa. Dan kalian juga mungkin maunya apa? Sedangkali. Jadi mungkin jangan beranggapan ibu ini gak mau ngomong sama kami, semua enggak. Sebenarnya sih kami di sini semuanya ramah-ramah, cuman ya itu tadi kalian agak bingung, kami juga maunya gimana ya. Jadi itu tadi intinya, apa yang bisa membuat sukses program kalian, bisa membantu kami, bisa membuat di sini semakin berkembang ilmunya, semakin anak-anaknya semakin banyak wawasan, welcome deh, kami siap. Itu tadi ya programnya. Silahkan diberitahu nanti apa-apa tahapannya. Kalau mau masuk ke ranah pembelajaran kami silahkan, tapi tertata dulu atau apakah dia Sabtu, kami kan ekskul tuh bisa masuk masak-masak. Ayo yang tadi pengenalan masakan tradisional boleh, sekalian berjalan kami ekskul kalian masuk juga ya kan. Untuk pengusaha cilik bisa, nanti kita masak ini ya dek, bisa untuk dijual, bisa jadi program usaha untuk kalian ke depan. Oke, jadi kalau saya disuruh ngomong nanti nggak habis-habis. Makasih. Baik, terima kasih dulu. Masih ada lagi yang mau memberikan masukan atau pertanyaan? Masih ada? Oke. Cik. Oke, terima kasih. Sudah bagus tadi pemaparan dari adik-adik sekalian. Pertama mungkin apa ini? Ini bisa bertanya. Ini kalian bersama ya? Ada nanti disuruh apa? Ada ya, semua gitu ya. Nah apa yang Bapak memaparkan bagian kalian membagi-bagi proyek ya? Ya, oke. Nanti dipikir pola apa ya? Tinggal sebaiknya itu tadi mau saya bilang tadi, apalagi udah sempat dibagi gitu kan? Iya, sempat banget pula. Iya, itu dekatnya. Nah, kemudian selanjutnya dari mungkin apa tadi pernyataan ibu itu tadi mungkin ya, kalau bisa Bapak sederhanakan, ada nggak kalian misalnya program kalian ini juga kalian tujukan kepada guru atau kepada siswa semuanya, misalnya kayak adaptasi teknologi misalnya, itu semua kepada siswa memang semua ya, nggak kepada yang lain, ke guru nggak ada ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini tadi berdasarkan format ya, format RAK ini memang ada dibuat di situ fokus ya, fokus rak, kemudian nama program, deskripsi program, kemudian strategi pelaksanaan, sasaran, kemudian PIC. Nah strategi pelaksanaan ini kayak mana? Kenapa enggak detail dibikin? Kenapa cuma diskusi kelompok gitu? Itu harus detail dibuatkan strategi pelaksanaannya kan? Ya kan nanti itu dirubah ya. Nah kemudian ini lagi ada tadi program apa ini, numerasi. Kids Math atau Kids Math nih?
Med atau Max? Lupa Max ya. Karena di sini numerasi kan, saya kira ini apa Med, dia Med matematika atau Max pengembangan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan ditanggapi ya. Banyak pertanyaan dari guru kan. Oke, mungkin Saudari Roma Siobing selaku ketua kelompok kami yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Desi dan Ibu Bunda. Oke, tadi pertanyaannya soal gimana pembagian waktu ya Bu. Sebelumnya boleh dibuka pembagian waktu masuk ke kelas. Oke, sebelumnya saya Oke, saya akan menjawab pertanyaannya karena pertanyaan dari Ibu Desi sama Ibu itu agak berkaitan ya Bu ya. Pembagian waktu ini kayak mana? Nanti kalian capek lah kalian. Kayak mana pembagian waktu kalian? Nanti masuk ke kelas, belum lagi proker-proker yang lain gitu ya kan Bu. Sebenarnya pembagian waktu ini sudah kami diskusikan terlebih dahulu, cumannya belum kami paparkan ya Bu. Maaf ya Bu. Jadi di sini kami masuk mulai dari kelas 5, kelas 3, kelas 1. Sebenarnya acak Bu, cumannya nanti misalnya kalau nih ada kelas mendadak boleh kalian bisa masuk ke sini gak? Gitu namanya perkenalan Bu, mitra guru ya di sini. Saling membantu lah kita, saling berkolaborasi. Nah di sini juga pada hari Senin kami masuk di pagi hari sebagai masuk, bisa juga Ibu suruh kami masuk, cumannya kayak ini ya untuk materi ini gitu, cumannya bisa juga kami mendampingi orang Ibu masuk gitu. Setelah di hari Selasa kami kosong, itu fokus proker kami di lapangan. Misalnya kayak membuat taman, terus tadi apalagi membuat taman, tanggal satuan, lalu itu di numerasi. Nah, di situ di setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Sabtu juga kita ini ya Bu, ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itu di situ kan Bu memang kita free ya, cuman ekskul aja pada hari itu ya. Nah, di situ. Nah, untuk pembagian waktunya seperti ini. Jadi di hari Rabu kami masuk mulai dari pukul 9 setelah istirahat yang pertama. Nah, kalau di Senin kan Bu kami mulai masuk dari les pertama. Kalau di hari Rabu kami masuk setelah istirahat yang pertama. Dan yang di hari Jumat kami masuk dari les pertama juga. Nah, setelah selesai les pertama, setelah main-main kami fokus ke program kami di lingkungan, program lingkungan kami. Jadi kurang lebih seperti itu Bu. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, terkait Oke, baik Bu, tentang tadi soal biaya ya. Kalau soal biaya kayak gitu Bu, lihat prokernya juga. Kalau masih bisa kita manfaatkan barang-barang yang didaur ulang, kenapa enggak gitu kan? Meningkatkan kreativitas juga gitu.
Tapi kalau misalnya program yang misalnya sangat berat, itu juga dalam misalnya dana dan tenaga, itu bisa kita berkolaborasi dalam bidang apa juga diskusi tentang dananya. Tapi kalau masih bisa kita usahakan sesederhana mungkin, bisa juga seperti itu. Jadi ada lagi yang mau ditanya, Bu? Oke, apa kan? Ada mau nambahi? Ada tambahan? Oke, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Untuk menutup acara kita ini, kita bawa doa penutup yang dibawakan oleh kawan kami, saudara kami yaitu Feby. Baik Bapak Ibu, karena sudah selesai kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amal yang diterima. Ya Allah, berilah kami pemahaman dalam agama, ajarilah kami apa yang dapat bermanfaat bagi kami, dan angkatkanlah kami atas apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, kami telah selesai mempresentasikan rencana program kami. Berilah kami kelancaran dan mudahkanlah kami selama penugasan, sebagaimana yang telah diamanatkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, buat kita acara yang terakhir yaitu foto bersama. Jadi